Selamat learners, welcome back to Matematia. Belajar matematika bersama Tia. Oke, kali ini kita akan melanjutkan membahas latihan soal SPLDV dan sekarang sudah memasuki soal yang nomor 3. Oke, ini dia soalnya. Untuk soalnya masih sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2, hanya saja sekarang sistem persamaan linear dua variabel ini harus kita selesaikan menggunakan metode grafik. Oke. Kalau menggunakan metode grafik, berarti kan kita harus menggambar grafiknya, ya kan? Grafik dari masing-masing persamaan linear dua variabel. Oke, misalkan, nah ini adalah persamaan yang pertama, dan ini adalah persamaan yang kedua. Persamaannya ini bisa kita beri nama seperti ini agar memudahkan ketika kita menjelaskan gitu ya. Untuk menyelesaikan SPLDV menggunakan metode grafik, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan dua titik yang dilalui oleh masing-masing persamaan linier. Untuk persamaan yang pertama, di sini akan kita cari titik yang dilaluinya. Ini adalah persamaannya 5x plus 2y sama dengan 8. Misalkan di sini kita ambil X-nya sama dengan 0. Jadi kita tulis untuk X sama dengan 0 diperoleh. Jadi sekarang kita substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan yang pertama ini. Jadi X-nya sekarang kita ganti 0 gitu ya. Ini 5 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 8. 5 kali 0 kan hasilnya 0. Ditambah 2Y sama dengan 8. 0 ditambah 2Y kan hasilnya 2Y sama dengan 8. 2Y itu artinya 2 dikalikan Y. Jadi kalau angka 2 ini dipindahkan ke ruas kanan, maka dia akan menjadi pembagian gitu ya. Operasinya berubah menjadi pembagian. Jadi di sini bisa kita tulis Y sama dengan 8 dibagi 2. Maka Y sama dengan 4. Nah, kesimpulannya apa? Di sini bisa kita tuliskan kesimpulannya, yaitu titik potong yang diperoleh adalah X-nya kan tadi 0. Di sini bisa kita tuliskan 0, Y-nya 4, berarti 0,4. Oke, dan ini bisa kita tuliskan di dalam tabel yang warna biru ini ya. Ini untuk yang persamaan pertama. Jadi tadi X-nya 0, kemudian Y-nya 4. Dan diperoleh titik yang dilaluinya yaitu 0,4. Nah, kita masih butuh satu titik lagi. Misalkan kita ambil untuk, ya ini gantian ya. Kalau tadi kan kita tentukan X-nya, sekarang kita tentukan Y-nya deh. Untuk Y-nya sama dengan 0 diperoleh. Jadi sekarang Y-nya yang kita ganti 0 gitu ya. Jadi 5X ditambah 2 kali 0 sama dengan 8. 5X ditambah 2 kali 0 hasilnya 0 sama dengan 8. 5X ditambah 0 hasilnya 5X sama dengan 8. Ini masih sama ya, 5X itu 5 dikalikan X. Jadi 5 kalau dipindahkan ke ruas kanan, nanti operasinya akan berubah menjadi pembagian. Jadi kita nulisnya 8 dibagi 5 gitu. Nah, ini kan hasilnya pecahan ya. Otomatis akan lebih sulit untuk menggambarnya nanti. Jadi alternatifnya kita bisa mencari titik lain, maksudnya kita cari nilai Y lain, supaya nanti memperoleh X-nya itu bukan pecahan. Ya, supaya nanti ketemunya X-nya itu bilangan bulat, ya seperti itu. Jadi misalkan ini Y-nya kita ganti angka yang lain. Sebentar ya, ini kita hapus dulu. Jadi misalkan kita ambil Y-nya sama dengan negatif 1. Jadi ini tadi Y-nya diganti negatif 1 ya. Ini. 2 dikalikan negatif 1. Oke, positif dikalikan negatif itu hasilnya negatif ya.
Jadi ini negatif, 2 kali 1, hasilnya 2. Kemudian, ini kan pengurangan nih sekarang operasinya, yang ini. Ini kan pengurangan. Jadi kalau min 2-nya dipindahkan ke ruas kanan, akan berubah menjadi penjumlahan. Jadi 5x sama dengan 8 ditambah 2 hasilnya 10. Lalu x sama dengan 10 dibagi 5. Maka x sama dengan 2. Nah, ini ketemu. X-nya itu bukan pecahan lagi ya, tapi sudah merupakan bilangan bulat. Jadi kesimpulannya, titik potong yang dilaluinya adalah X-nya tadi 2, Y-nya negatif 1. Nah, ini bisa kita tuliskan di tabel yang warna biru nih ya, yang di baris selanjutnya. Untuk X-nya 2, Y-nya negatif 1. Untuk titiknya 2, negatif 1. Nah, ini kita sudah mendapatkan 2 titik untuk persamaan yang pertama. Sekarang kita cari titik yang dilalui oleh persamaan yang kedua. Oke, untuk persamaan kedua yaitu 3x dikurangi y sama dengan 7. Oke, caranya masih sama seperti tadi. Di sini untuk x sama dengan 0 diperoleh. Jadi sekarang x pada persamaan kedua ini kita ganti nilainya menjadi 0. Jadi ini 3 dikalikan 0 dikurangi y sama dengan 7. 3 kali 0 kan hasilnya 0. Selanjutnya ini tinggal ditulis ulang. 0 dikurangi y. Berarti hasilnya negatif y sama dengan 7. Oke, di sini kan sudah ada negatif y sama dengan 7. Sedangkan tujuan kita adalah mencari y saja. Maka ini untuk tanda negatif pada y-nya ini bisa kita hilangkan. Lalu untuk 7 yang awalnya positif ini jadi negatif. Jadi tinggal ditukar aja tandanya ya. Jadi ini kesimpulannya titik yang dilaluinya yaitu 0, negatif 7. Ini bisa kita tuliskan pada tabel yang warna merah. X-nya 0, Y-nya ketemunya negatif 7, titik yang dilaluinya 0, negatif 7. Kemudian untuk titik yang satunya, di sini bisa kita ambil Y-nya sama dengan 0. Jadi sekarang nilai Y pada persamaan kedua kita ganti 0. Jadi ini 3. X dikurangi 0 hasilnya 7. 3x dikurangi 0 kan hasilnya tetap 3x sama dengan 7. X, nah ini kan 3x itu 3 kali x. Jadi 3-nya kalau dipindahkan ke ruas kanan berubah menjadi pembagian. Nah ini kan ketemunya pecahan lagi ya. Jadi kita bisa mengambil titik lain supaya nanti ketemunya X-nya itu merupakan bilangan bulat. Oke, misalkan untuk nilai Y-nya, ini kita ambil Y sama dengan 2. Jadi sekarang nilai Y pada persamaan kedua kita ganti 2. Jadi 3x dikurangi 2 sama dengan 7. Oke, ini kan operasinya pengurangan nih, dikurangi 2. Jadi ketika min 2-nya ini dipindahkan ke ruas kanan, operasinya berubah menjadi penjumlahan ya. Ini 7 ditambah 2. 3x sama dengan 9. X sama dengan 9 dibagi 3. Oke, ini kan 3-nya pindah ke ruas kanan berubah menjadi pembagian ya. Maka X sama dengan 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi titik yang kita peroleh yaitu 3,2. Ya, ini yang ditulis duluan selalu X-nya ya. X, Y. Jadi selanjutnya ini bisa kita tulis 3, Y-nya 2, titiknya 3,2. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menggambar grafik dari masing-masing persamaan garis lurusnya ya, atau persamaan linier dua variabelnya. Oke, ini dia. Jadi kalian bisa buat grafik seperti ini di buku kotak, kan sudah ada grid-gridnya ya, atau bisa pakai kertas milimeter itu loh. Ada biasanya di
toko buku atau toko alat tulis. Ini untuk sumbu X-nya, dan ini sumbu Y-nya. Oke, pertama kita gambar dulu untuk titik yang pertama ini ada 0,4. Jadi X-nya 0, Y-nya kan di 4. Berarti titiknya ada di sebelah sini. Kemudian untuk titik yang kedua, ini kan 2, negatif 1. Jadi X-nya 2, Y-nya negatif 1. Jadi turun ya. Nah, di sini. Kemudian kedua titik ini kita hubungkan dengan garis. Oke, kalau pakai buku kan kalian bisa gunakan penggaris ya. Oke, sekarang kita gambar titik yang selanjutnya di sini 0, negatif 7. Jadi X-nya 0, Y-nya negatif 7. Berarti turun ya. Nah, ada di sini. Kemudian titik yang satunya lagi 3,2. Jadi X-nya 3, terus Y-nya 2. Berarti naik. Nah, di sini. Ini 3,2. Nah, kedua titik ini juga kita hubungkan menggunakan garis. Jadi kalau kalian menggambarnya di buku, kalian bisa menggunakan penggaris. Oke, sekarang kita tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel yang terdapat pada soal ya. Jadi penyelesaiannya itu apa sih? Jadi kalau kita menggunakan metode grafik, penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabelnya yaitu merupakan titik potong antara kedua garis. Nah, ini kita lihat garis yang biru dan garis yang merah ini berpotongan di satu titik. Titiknya di mana? Itu di sini. Titiknya berapa sih itu? Koordinatnya yang dimaksud ya. Ini tadi X-nya kan 2. Nah, ini 2. Y-nya negatif 1. Gitu. Jadi di sini titik potongnya 2, negatif 1. Nah, kesimpulannya apa sih? Masih sama ya, seperti yang video yang sebelumnya. Jadi, penyelesaian SPLDV tersebut adalah X-nya 2 dan Y-nya sama dengan negatif 1. Jadi ini X-nya diambil dari sini ya. Ini kan X-nya, ini Y-nya gitu. Kalau misalkan dinyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaiannya, berarti kita nulisnya seperti ini. 2, negatif 1. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sedang belajar materi SPLDV. Jika masih ada pertanyaan, silakan untuk bertanya di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran, silakan sampaikan juga di kolom komentar menggunakan bahasa yang sopan dan santun ya, karena di sini tujuan kita adalah sama-sama belajar. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Bye!